Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, damang Pak Aris. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, waktunya diganggu. Oh, tidak apa-apa. Jadi ada hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus dilema ITK di sekolah. Oh iya, silakan Pak. Paling 10-15 menit Pak. Ya, siap. Yang pertama yang ingin saya ketahui Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Ya, kalau di sekolah memang sering ya kita menemukan dua kasus itu. Kalau dilema ITK itu kan antara benar dengan benar ya, gitu. Kalau bujukan moral itu benar dengan salah. Itu sering juga ketika kita mendapatkan kasus-kasus berkaitan dengan bujukan moral ya. Itu Bapak sering menolak kalau bujukan moral itu kan tidak sesuai dengan hati nurani. Kalau dilema etika emang gitu kan, di satu sisi Bapak ingin menegakkan kebenaran, tapi di sisi lain Bapak juga kasihan. Seperti contohnya gitu kan, ketika ada guru yang tidak hadir gitu kan sekolah, itu dilema itu Pak. Dilema gimana pembelajaran misalkan mau berjalan gitu sedangkan gurunya tidak ada. Itu sangat sulit sekali gitu Pak untuk itu. Kalau itu sering menemukan Bapak. Ya. Lalu bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Betul. Begini Pak, ketika memang hal itu tidak bisa dilakukan oleh saya gitu kan, biasanya gini, mendelegasikan itu. Ketika kedua-duanya benar, misalkan ada guru yang pada waktu itu berbarengan kegiatannya, dia harus memilih antara ke sekolah atau dengan tugas yang diberikan, itu berat. Makanya saya kepada beliau, silakan aja delegasikan kepada guru yang lain, sehingga apa yang dia hadapi itu kan bisa diselesaikan. Seperti kemarin terjadi guru PJOK, ketika di sini dibutuhkan mengajar, kemudian juga dia dibutuhkan di sekolahnya untuk menjadi petugas monep gitu. Akhirnya Bapak silakan aja laksanakan di tempat itu karena kekurangan orang. Untuk di sini silakan delegasikan dengan cara memberikan tugas atau hal yang lain seperti itu. Jadi selesai masalah seperti itu. Ya, berarti dua-duanya bisa terlaksana Pak ya? Betul. Terus selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus seperti itu apa Pak? Kalau yang saya dapatkan juga ketika dulu ya mengalami program pendidikan guru penggerak, itu ada 9 langkah Pak. Ya. 9 langkah ketika kita ingin menyelesaikan sebuah kasus, mulai dari mengenal kasus sampai nanti ada pilihan dilema itu. Jadi pilihan terakhir gitu kan. Setelah semuanya dilakukan, baru kita akan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya Pak Aris mau beritahu lah bagaimana jalan cerita dari 9 langkah itu gitu kan. Sekarang apalagi lagi proses pendidikan. Tantangannya Pak, kalau mengambil keputusan seperti itu tantangannya apa? Sebetulnya begini, kalau dilihat dari alur gitu kan, 9 langkah itu kadang-kadang buat kita itu terlalu ribet, panjang gitu kan, sampai menguji kebenaran hal yang lain seperti itu kan, gitu kan. Sampai ada opsi trilemanya seperti itu gitu kan. Itu sebetulnya ribet. Ketika keputusan itu dilakukan harus secepatnya, memang itu sulit gitu kan dilakukan. Tidak harus diteliti dulu sampai kita menemukan waktu, karena mereka membutuhkan keputusannya secepatnya. Memang opsi ini juga memang terlalu sulit itu untuk kita terapkan ketika keputusan itu memang mendesak gitu kan. Tapi kalau keputusannya masih membutuhkan waktu jangka lama gitu kan, itu bisa kita analisa dulu gitu, seperti itu. Itu Pak Aris mungkin kesulitan. Berarti kan saya juga ingin tahu apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah seperti dilema etika seperti tadi. Apakah di jadwal atau memang langsung diambil keputusan langsung di saat itu juga? Ya, kalau memang masalahnya itu
pelik gitu kan, masalahnya butuh waktu lama gitu, itu harus ada waktu jeda gitu kan. Jadi tidak bisa diputuskan Pak. Ketika memang keputusan yang diambilnya itu harus secepatnya, berarti itu kembali lagi kepada kekuasaan saya sebagai kepala sekolah memutuskan seperti itu. Walaupun dengan berbagai pertimbangan seperti tadi gitu kan. Pertimbangan-pertimbangan itu yang dijadikan sebagai dasar diambil keputusan. Tapi kalau memang pelik gitu kan. Jadi ketika kita mengambil keputusan tidak hanya melibatkan diri saya, tapi melibatkan stakeholder atau komponen yang ada di sekolah gitu. Tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Seperti kejadian ketika kita dulu itu kan kasusnya, ketika salah satu guru di sini sudah resign, kemudian ingin kembali lagi. Itu kan Bapak tidak bisa mengambil keputusan gitu kan. Tapi harus bagaimana pertimbangan-pertimbangan dari teman, kemudian ditanya dulu kepada orangnya apakah siap kembali, itu seperti itu. Jadi ada jeda waktunya seperti itu. Berarti ya, adakah seseorang Pak, atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Sebetulnya ketika kita mengambil keputusan, satu harus punya pengalaman. Pengalaman di dalam mengambil keputusan itu penting. Jadi setiap orang yang sering dihadapkan pada masalah itu akan lebih mudah ketika menyelesaikan masalah. Jadi kita harus diuji terus gitu kan. Apalagi kalau Pak Aris ini kan sekolah satu atap. Setiap waktu atau setiap saat pasti akan dihadapkan berbagai dilema gitu. Sehingga insya Allah lah kalau Pak Aris kan apalagi di sini sudah teruji gitu kan. Memang dibutuhkan orang figur Pak. Jadi kita juga dalam menyelesaikan ini ada orang-orang tertentu yang bisa kita jadikan sebagai teman untuk berdiskusi, untuk berdialog, sehingga apa yang kita putuskan itu benar-benar gitu kan, bukan hanya muncul dari diri kita sendiri, tapi kita juga meminta peran dari mereka, apakah keputusan yang kita ambil itu sejalan atau selaras atau bagaimana dampaknya. Itu kan harus ada teman gitu. Misalkan senior kita di kepala sekolah, kalau Bapak gitu di MKKS gitu kan, kepada ketua MKKS minta ujangan lah dari mereka, bagaimana nih keputusan yang saya ambil, apakah sudah betul, kalau memang salah apa yang harus saya lakukan gitu. Seperti itu Pak. Berarti ada kolaborasi Pak ya? Ada kolaborasi, betul. Dari semua yang tadi sudah disampaikan, pelajaran atau pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak ambil dari pengalaman mengambil keputusan ini selama ini? Jadi gini, sebetulnya keputusan itu kalau kita salah dalam mengambilnya akan berat-berat patah gitu. Sehingga dalam pengambilan keputusan itu saya sangat setuju kalau 9 langkah yang digaungkan di dalam pendidikan guru penggerak itu dilakukan. Karena ketika selama 9 langkah itu dilakukan, kita tidak mengambil keputusan yang seenaknya saja. Kita mengambil keputusan dengan matang, dengan berbagai pertanyaan seperti itu, berbagai pertimbangan, pertanyaan, bahkan ada opsi tidak tadi kan. Jadi kita harus menguji, bahkan di sana kan harus menguji kepada pakar, kepada ahli. Uji legal seperti itu. Iya. Jadi kalau belajar mengambil keputusan itu, insya Allah segala keputusan yang kita ambil akan bermanfaat bagi diri kita sebagai pengambil keputusan, bagi orang lain yang pada waktu itu membutuhkan keputusan dari kita. Jadi tidak saling merugikan. Jadi win-win solution kalau diambil seperti itu dilakukan. Ya, betul, berarti memang ketika mengambil keputusan butuh berbagai macam pertimbangan sehingga keputusan yang diambil tidak jadi keputusan menjadi bumerang buat kita Pak ya. Betul Pak, seperti itu. Itulah pentingnya kita belajar di pendidikan guru penggerak. Ilmu yang didapatkan seperti itu. Kita mengambil keputusan tidak asal saja, tidak asal bunyi dari mulut kita kemudian keluar dan menyakiti orang lain seperti itu. Baik Pak, terima kasih ini atas waktunya. Saya sudah ganggu, saya sudah ngobrol. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi buat saya untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Silakan Pak Aris, semoga terus sampai tuntas dan ilmu-ilmu yang didapatkan bisa diaplikasikan di sekolah ini. Ya, terima kasih Pak.